Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel, siapakah mereka? Apa saja kisah yang melatar belakangi munculnya mereka? Kenapa mereka sangat sering disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, hingga Allah SWT menyebutkan dengan detail sifat-sifat mereka, perangai mereka, kondisi mereka, bahkan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka? Bani Israel berarti anak keturunan Israel. Siapakah Israel itu? Apakah orang-orang yang hari ini menisbatkan dirinya kepada Bani Israel dari bangsa penjajah yang menempati daerah Palestina benar-benar merupakan penerus dari Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran? Simak video ini sampai selesai. Israel adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti hamba Allah. Isra artinya adalah hamba dan Il artinya adalah Tuhan. Israel adalah nama salah seorang nabi pilihan Allah SWT yang diutus kepada umat manusia. Dia adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah SWT berfirman, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah." Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Beliaulah Nabi Ya'qub, putra Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ya'qub lah yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai Israel, serta anak-anaknya yang berjumlah 12 orang itulah yang dikenal sebagai Bani Israel. Setiap orang dari 12 anak tersebut akan menurunkan anak keturunan yang semuanya dikenal sebagai Bani Israel. Dan dari 12 anak tersebut muncullah 12 suku dari Bani Israel. Pada zaman ini masih ada sisa anak keturunan mereka yang bersambung nasabnya kepada Bani Israel tersebut, sehingga mereka pantas untuk disebut sebagai Bani Israel. Akan tetapi, sebagian besar orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel pada saat ini bukanlah merupakan bagian dari keluarga besar Bani Israel ini. Rincian penjelasan tentang hal ini insya Allah akan disampaikan dalam video tersendiri. Kenapa Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang kisah mereka, menjelaskan tentang sifat-sifat mereka? Mereka adalah sebuah umat sebagaimana umat yang lain. Di antara mereka ada orang-orang saleh, tapi ada juga orang yang tidak baik. Allah SWT mensifati sebagian kalangan dari Bani Israel tersebut dengan firman-Nya, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Di antara mereka ada para nabi, dan jumlah mereka sangatlah banyak. Di antara mereka terdapat juga para ahli ibadah. Di antara mereka banyak wali Allah. Ada orang-orang salih, ada orang-orang yang bertakwa. Tapi ada juga di antara mereka para pelaku kemaksiatan yang Allah SWT murkai mereka. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang dikutuk oleh Allah SWT menjadi kera dan babi. Di antara mereka ada pula orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Maka mereka adalah sebuah umat sebagaimana umat yang lain. Tetapi kekufuran, kefasikan, dan kezaliman telah mendominasi mereka. Allah SWT menyebutkan bahwa mereka faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mayoritas dari Bani Israel adalah orang-orang yang fasik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Demikianlah keadaan Bani Israel. Banyak di antara mereka yang bahkan membunuh nabi-nabi mereka. Allah SWT berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Bani Israel yang kufur tidak hanya mendustakan nabi-nabi mereka, tetapi mereka bahkan juga membunuh para nabi. Bahkan disebutkan bahwa di Palestina ada sebuah batu besar yang dimana telah terbunuh 70 lebih nabi di tangan orang-orang kafir dari Bani Israel tersebut.
Siapakah orang-orang yang paling memusuhi kaum muslimin? Allah SWT menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, yang mereka adalah bagian terbesar dari Bani Israel. Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa tidak semua Bani Israel adalah Yahudi, sebagaimana tidak semua Yahudi berasal dari Bani Israel. Yang penjelasan tentang hal ini insya Allah akan disebutkan dalam video tersendiri. Allah SWT berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka memusuhi orang-orang yang beriman karena kedengkian mereka. Mereka iri karena Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu selama ini ternyata lahir dari luar kalangan mereka. Setelah masa Nabi Isa alaihissalam hingga diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi, ada jarak waktu 600 tahunan lebih, yang mana orang-orang Yahudi tersebut senantiasa menanti Nabi terakhir yang telah disebutkan dalam Taurat akan muncul di kota Madinah. Sehingga mereka pun berbondong-bondong tinggal di sana karena berharap Nabi tersebut akan lahir dari golongan mereka. Tapi ternyata Nabi tersebut lahir dari kalangan bangsa Arab, sehingga mereka pun merasa iri terhadap orang-orang yang beriman dari bangsa Arab. Orang-orang Yahudi tersebut mengingkari kenabian Rasulullah SAW, bahkan memerangi beliau. Padahal sebenarnya mereka tahu dengan sebenar-benarnya, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Bani Israel adalah kaum yang banyak memakan harta yang haram. Allah SWT mensifati mereka dengan firman-Nya, "Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil." Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah. Karakter Bani Israel adalah pemakan harta yang haram. Mereka ahli dalam hal ini. Mereka banyak memakan riba. Oleh karena itu, hingga hari ini kita lihat orang-orang Yahudi itulah yang menguasai pusat-pusat riba di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang mengambil harta dari orang-orang fakir dan miskin dengan cara yang haram. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak menyebarkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman, "Kullama awqadu nara lil harbi adfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada." Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah SWT memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Semua jenis kerusakan, dari kerusakan di bidang politik, ekonomi, sosial, hingga moral, jika kita teliti, maka sebagian besar kerusakan tersebut ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari Bani Israel. Selain itu, Allah SWT juga mensifati Bani Israel dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah firman Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Maka apakah kamu, muslimin, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Mereka adalah orang-orang yang banyak menyelewengkan firman Allah SWT. Ketika Allah SWT menurunkan Taurat, mereka pun merubah isinya. Ketika Allah SWT menurunkan Zabur, mereka juga merubahnya. Semua kitab yang Allah SWT turunkan kepada mereka, mereka rubah dan mereka ganti. Kemudian setelah itu mereka mengaku bahwa kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Mereka bahkan menulis sendiri kitab-kitab tertentu yang kemudian dinisbahkan kepada Allah SWT. Buku-buku yang ditulis oleh para pendeta mereka, peramal, tokoh-tokoh kesesatan mereka nisbatkan kepada Allah SWT, sebagaimana kitab Talmud dan yang lainnya yang mereka miliki. Kisah tentang mereka bertebaran di dalam Al-Quran. Sifat-sifat tentang mereka diceritakan secara mendetail oleh Allah SWT. Allah SWT menurunkan sebagian ayat-ayat tentang mereka pada periode Makkah ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah untuk menguatkan orang-orang yang beriman agar tidak menyerupai mereka dalam kekufuran dan penyimpangan mereka. Kemudian setelah itu Allah SWT lebih banyak menyebutkan kisah tentang mereka dalam Al-Quran pada periode Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah, karena kaum mukminin hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Maka di antara hikmah Allah SWT adalah agar mereka mengetahui keadaan para pendahulu orang-orang Yahudi tersebut, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang Yahudi ini. Orang-orang yang paling sering menyelisihi perjanjian adalah orang-orang Yahudi. Sejarah telah membuktikan hal tersebut, bukan hanya perjanjian dengan kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, bahkan dengan semua umat yang berinteraksi dengan mereka.
Allah SWT menyebutkan perilaku mereka tersebut dalam firman-Nya, "Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Setiap kali mereka membuat perjanjian dengan suatu kaum, mereka selalu menanti kesempatan untuk bisa melanggar kesepakatan tersebut. Mereka adalah orang yang pertama mengingkari kesepakatan. Bahkan dalam niat mereka, ketika mereka membuat suatu kesepakatan tersebut, mereka sudah bermaksud untuk menyelisihinya. Sifat-sifat Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran sangatlah banyak. Kita akan sering menemuinya dalam kehidupan kita dan tercatat dalam catatan sejarah mereka. Sejak masa hidupnya Nabi Yakub alaihissalam, yang mana beliau adalah Israel sendiri, hingga saat ini. Allah SWT menyebutkan Bani Israel dengan panggilan tersebut, dinisbatkan kepada ayah mereka yaitu Israel atau Nabi Yakub, sebagai pengingat bagi mereka bahwa mereka adalah keturunan seorang Nabi yang mulia. Panggilan tersebut disebutkan oleh Allah SWT sebagaimana halnya Allah SWT memanggil, "Wahai anak keturunan hamba yang salih, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian yaitu Israel dalam mengikuti kebenaran." Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.